Oke, balik lagi di Yuri United. Kali ini kita mau ngebahas, memang agak telat lagi, ngebahas tentang pertandingan MU melawan kemarin terakhir Aston Villa ya. Ya mas, topik seputar MU lah ya. Topik seputar MU. Karena ini udah mepet-mepet Lebaran dan Yoi. hari kemenangan kita ditentukan sama Pertandingan nanti yang akan datang tim di MU hari Sabtu sebenarnya. jam Jadi 3. kayaknya ini momen yang pas buat kita bahas ya. Betul, Bang, ya. oke. Mungkin sebelumnya kita flashback dulu ke Pertandingan sebelumnya. sebelumnya walaupun udah banyak lah yang pasti yang Yang dibahas. review, Cuma, ya. kita bahas dari point of view kita lah. Betul. Ya. Untuk pertandingan kemarin, ini yang akhirnya gue harapin kembali nih. Iya benar. Semua intensitas Benar, pemain benar. MU balik, disiplinnya balik, Iya benar. kengototannya balik. Starting line up-nya juga masih Ya, balik lagi ke yang awal. Ya, dan Sesko menurut gue memang untuk sekarang ini masih lebih cocok jadi super sub. Super sub, benar. Karena kita masih butuh fluiditas di depan buat ngebongkar pertahanan lawan, yaitu ada Mbumo, Ahmad dan Kunya. Dan Kombinasi punya mereka tuh. benar. Meskipun di babak pertama juga peluangnya nggak terlalu banyak, meskipun ada yang mematikan dari Ahmad tuh ya. Ya. Sama Dalot tuh kalau kaki kirinya bener sih Bruno harusnya dapet 3 assist malam itu. Cuma kan Dalot Ya, di Dalot Dalot lah ya. Dalot aja sebenarnya sih. Betul. Sama sebenarnya kan sebenarnya udah kita tahu lah ya man of the match-nya atau player of the match-nya siapa? Bruno Fernandes. Cuman selain Bruno yang lumayan agak menonjol menurut gue si Kunya sih. Kunya tuh nggak cuma dia bisa nusuk ke dalam gitu, karena di pertandingan sebelumnya yang kita kalah itu kan kelemahan kita sebenarnya kita nggak bisa nusuk tuh. Di flank ya? Iya, kita nggak bisa nusuk. Nah kemarin nggak tahu karena mainnya di Old Trafford kali ya, jadi Bisa jadi. secara mental ngangkat. Nah si Kunya tusuk-tusukannya lumayan dapet. Dan passing-passingnya juga lumayan Iya, ini ya menyeramkan. dibanding si Ahmad Ya. sama Mbumo bahkan ya. Ya. Kalau Mumu kan emang di depan kan, dia terima umpan aja. Nah si Cunya nih yang lebih agak bermain gitu, walaupun dia emang dapat asis kelas dunia sih dari itu gila, ya, mentok si itu. Bruno ya. Satu ini yang satu sentuhan. Iya benar. Langsung bikin back lawan mati langkah gitu hitungannya. Itu sih yang gua harapin. Kalau MU bisa main kayak gini terus, gua masih pede lah Carrick bisa jadi pelatih selanjutnya gitu maksudnya. Iya benar. Harusnya sih belum ada opsi buat ngerubah si Carrick karena masih nama-namanya juga belum ada yang ini kan menarik kan. Benar. Buat gue sih gitu. Dan kemarin selain Kunya, gue mau nyorotin Casemiro tuh gila banget. Casemiro ya kelihatan. Kayaknya emang kalau di PES dia lagi naik merah sih. Benar. Biasanya kan dia ya udah ya bagus aja gitu rata-rata kan. Cuman emang kemarin outstanding lah dia, outstanding performance. Jaga kedalamannya bagus. Bisa ngangkat mental pemain juga betul. ya kan. Dan kalau nggak ada dia mainnya mungkin nggak kelihatan di pertandingan ini selama ini maksud gua. Harus dia tandemnya memang. Dan yang jadi masalah kan dia tahun ini terakhir kan. Meskipun fans sudah nyanyi minta 1 tahun lagi, dan Punya juga udah statement kalau dia minta ya lu bertahan 1 tahun atau 2 tahun lagi lah dia. Cuma masalahnya gajinya kan dia paling 350.000 per week ya. Per week. Iya jelas itu emang abang-abangan Brazil tuh. Iya, meskipun ya kita lihat nantilah Carrick. Berarti dia bisa dibilang di atas Bruno lah ya gajinya. Kalau gaji mungkin. Soalnya secara CV dia bagus ya, 5 Liga Champion aja. Iya benar. Bawa dari Madrid dengan portofolio segitu banyak. Iya benar. Bisa nyimbangin Kroos sama Modric ya. Tapi lu setuju nggak setahun lagi? Setahun lagi untuk jaga kedalaman squad, gue sebenarnya setuju. Setuju ya. Misalnya MU taruhlah ngambil pemain baru gitu, siapapun gitu. Dan dia kan otomatis MU besok main nggak di cuma satu kompetisi. MU bisa outstanding gini juga kita nggak bisa tutup mata karena dia cuma main di Premier League. Premier League doang. Nah kita butuh kedalaman squad. Kalau MU buang Casemiro diganti dengan 1 doang, menurut gua nggak wise lah. Pasti keteteran lagi akhirnya. Iya. Dan butuh sih masih buat either bangun mental atau pelapis. Iya. Buat gua. Dan nggak nutup kemungkinan dia juga masih bisa jadi inti gitu. Iya benar. Masih sangat bisa lah sebenarnya. Cuman memang dia harus nurunin ego sama harganya kali ya. Karena dia udah bukan masa prime lagi. Terus juga bisa dibilang dia tuh salah satu pemain yang lumayan rentan cedera lah ya kan. Karena satu faktor terus juga dia mainnya kan agak lumayan keras kan. Di tengah dia harus ngeblok sana sini gitu.
Jadi kalau lo masih minta gaji 3,5 sih, iya kurang wise. Ya 2,5 masih worth it lah buat gue diturunin cepet meskipun agak mahal masih ya itu gimana si MU nego sama Casemiro aja sebenarnya. Jadi sama si Case tuh sejauh apa dia cintanya sama si MU ini ya kan. Toh kita juga misalnya jadi si Rashford atau Højlund sama-sama dibeli sama tim yang dipinjemin masing-masing sekarang juga kan kita dapat dari Star. Iya benar. Sebenarnya dan pengurangan gajinya juga lumayan kan di si Rashford dan Højlund sendiri. Iya. Menurut gua kita masih butuh Casemiro, tapi kalaupun enggak ya kita lihat Carrick lah nanti skemanya kayak apa. Yang penting kita harus beli back kiri. Back kiri ya. Itu sih harus, sudah nggak mungkin enggak tuh. Gua sih naksir sama ini, lu nonton Lewis Hall Newcastle gak? Nggak, belum. Wah itu jago banget. Jago ya? Jago banget itu. Meskipun kemarin dibantai sih. Dibantai yang Barca. Cuma kayak cocok tuh dia. Ya siapa tahu aja sih. Si MU harusnya sih nggak ada masalah kalau secara finansial, apalagi kita masuk Champions gitu kan, harusnya dapat tambahan dana ya. Terus beberapa pemain juga keluar. Ya betul. Tinggal yang sebenarnya gua yang agak riskan sebenarnya bukan Casemiro stay apa enggak sih, tapi si Carrick itu gitu. Kalau si Carrick ini diganti gitu ya dengan mungkin pelatihnya lebih jago ya, tapi dari awal lagi gitu. Dan itu pasti terseok-seok lagi tuh. Tugasnya dari locker room lagi, menangin locker room segala macam. Sedangkan kalau Carrick sejauh ini yang kita lihat dia udah pasti menangin locker room lah. Karena para pemain akrab sama dia. Ya benar. Mungkin secara umur nggak jauh lah ya. Terutama Casemiro. Dan abang-abangan Old Trafford gitu kan ya kan. Ya kita lihat nanti lah kalau itu. Terus balik ke pertandingan kemarin. Dan menurut gue tuh salah satu yang menyenangkan tuh ngeliat Šeško golin dengan cara yang sebenarnya nggak bagus gitu tapi ngeliat striker yang bisa kayak gitu tuh gue udah lama gitu. Tapi emang kayak gitu nggak sih tipikal golnya Šeško dari sebelumnya? Makanya dibandingin sama sebelumnya kan inian kita kan cuma bergantung pada Højlund sama Zirkzee. Nggak mungkin tuh dapat bola gitu tuh, dia berani nyerobot bola kayak gitu tuh. Gue sih ngeliatnya, wah ini emang paket lengkap sih menurut gue sih. Si Šeško gitu, sprintnya ada, bodinya ada, terus insting footworknya juga nggak terlalu buruk lah. Walaupun tinggi ya kan? Walaupun tinggi, agility-nya masih tinggi tuh mananya. Setuju gue. Menurut gue itu, dan kemarin backline kita kembali tampil cukup disiplin, meskipun ada 1 gol yang kecolongan, ya nggak apa-apa, error di 2 menit. Sisanya sih gue wah ini yang gue pengen nonton semenjak lawan City dan Arsenal ya, lagi. Semoga ini bakal tetap konsisten lagi sih buat gue sih gitu aja. Iya benar. Sama permasalahan kita kalau untungnya pertandingan nanti Lebaran, abis itu kita libur panjang nih. Libur panjang banget. Panjang banget nih, kita bisa hampir sebulan kan nonton. Sebulan ya. Nah, tadinya gue khawatir akan cedera pemain, tapi kalau ngeliat dari jadwal harusnya bisa di-maintain lah ya. Dan berarti kan dengan libur ini harusnya mereka bisa all out lah ya harusnya. Harusnya iya. Nah, cuma jadi tricky katanya. Kalau nggak banyak main juga bisa jadi tricky dalam arti lu jadi nggak panas gitu hitungannya. Iya. Dan ya bisa main tarkam dulu lah mainnya. Di Depok lah ya bareng-bareng. Semoga aja lah ya. Pede lah gue akhirnya buat dapat Liga Champions. Nah, kalau menurut lo, ini yang lumayan ramai lah di timeline sosial media, Bruno Fernandes layak gak jadi PFA Liga Inggris sejauh ini? Kalau menurut gue sih debatable sih itu. Cuman karena dari point of view fans MU kayaknya harusnya layak aja ya. Karena sebenarnya di tahun ini pemain yang kayak Bruno itu bisa dibilang bisa dibilang nggak ada tuh kalau kita lihat dari number 10 ya. Iya, kalau dilihat dari Arsenal gitu ya peringkat 1, dia kan sebenarnya ngandelin si Rice ya kan. Ya, tapi secara posisi kan nggak sama-sama Bruno kan. Iya benar. Nah, si posisinya si Bruno ini yang nggak ada. Sebelumnya kan kita punya kalau di Inggris ya ada si Kevin De Bruyne kan. Ya agak mirip-mirip lah kayak Bruno gitu. Nah cuma karena si De Bruyne udah nggak ada, terus nggak ada penerusnya juga di City juga lumayan terseok-seok kan. Harusnya bisa jadi pilihan yang tepat lah sih. Masuk akal lah ya. Masuk akal. Ya gue sih kalau gue fix Bruno, apalagi kalau nanti dia berhasil ngelewatin assist terbanyak di Liga Inggris. Sejauh ini kan dia baru ngelewatin assist terbanyak pemain Manchester United kan yang tadi dipegang Beckham. Kalau dia berhasil nggak harus ngelewatin lah, nyamain gitu 20. Buat gue sih layak Bruno, dan harus Bruno. Soalnya kalau Arsenal misalnya Declan Rice secara dia individunya bagus, tapi
lebih kolektif gitu, bukan individu pemain maksud gua. Di compare sama Casemiro juga kayaknya nggak terlalu jauh menurut gua dengan posisi yang sama Declan Rice. Oh iya Declan Rice. Iya. Jadi menurut gua agak delusional fans Arsenal kalau mau nurunin Bruno sebagai PV ya. Iya benar. Kecuali dia Liga Champion juga juara. Nah, beda cerita tuh ya mungkin. Meskipun itu udah di luar kategori penilaian lah. Ini kan pure Liga Inggris. Ya, cuman menurut gua kalau Ballon d'Or mungkin bisa diobrolin. Bisa jadi kalau Ballon d'Or karena si Arsenal ini kan salah satu tim yang mainnya lumayan banyak kan. Benar. Di semua kompetisi dia masih ikut. Kompetisi masih ada tuh. Besok dia bukan final juga lawan City. Iya. Kalau dia masih konsisten itu kayaknya Arsenal udah melupakan jati dirinya ya sebenarnya. Sebagai kalau bulan Januari performanya benar tim bottling ya. Iya, cukup konsisten lah Arsenal. Tapi kalau Declan Rice lawan Bruno ya sorry lah. Iya jauh sih. Sadar diri aja ya kan. Ya lu jujur sama diri lu aja dulu sendiri. Iya benar. Menurut gue sih gitulah. Untuk pertandingan selanjutnya kita ketemu sama siapa? Bournemouth di kandangnya Bournemouth. Di kandangnya Bournemouth ya. Jadi kita away day. Pede sih gue. Kalau sekarang gue pede. Iya, karena pertandingannya bertepatan di hari kemenangan. Harusnya kita juga menang. Harusnya kita sholatin dengan riang gembira lah. Harusnya fans MU jadi jemaat yang berbahagia di pagi hari. Betul. Dan jemaat yang sombong. Gitu. Kita bermaaf-maafan dengan muka yang full senyum gitu ya. Harusnya trennya masih positif dari yang kemarin kan. Mental juga udah balik lagi. Dan mentalnya emang kemarin sih jauh banget sih. Emang dari mulai kick off tuh udah kelihatan. Meskipun babak pertama kita 0-0 gua udah pede kita menang. Kayaknya menang nih gitu. Walaupun Aston Villa sedikit ngelawan gitu ya. Jadi pemainnya agak lebih seru gitu. Cuman secara mental kita jauh di atas Aston Villa kemarin. Ya. Dan gue yakin performance yang kemarin juga masih akan dibawa di pertandingan lawan Bournemouth nanti. Dan menurut gue nggak banyak perubahan yang akan dilakukan Carrick. Kayaknya akan sama gitu. Maksud gue Sesko dari bangku cadangan lagi, sisanya seperti yang kemarin, nggak ada tweak yang gimana. Ya 3 poin lah kita menang dan makin pede Liga Champions. Karena kemarin juga kan pertandingan yang nentuin peringkat 3 tuh siapa kan sebenarnya kan? Aston Villa kan. Aston Villa harusnya. Iya, makin pede. Dan Chelsea juga kepleset sebelumnya. Liverpool kepleset. City juga kepleset kan? City juga kepleset. Cuma Arsenal sama MU doang yang harusnya lebih nyaman lah kita di Liga Champions. Ada lagi tambahan lagi menurut lo? Kita lawan City udah belum sih? Udah ya? Lawan City udah menang 2-0. Tinggal lawan Chelsea sama Liverpool ya? Sisanya yang berat itu Chelsea sama Liverpool. Chelsea di tandang, Liverpool di kandang. Ya harusnya sih kalau kita bisa menang besok gitu ya, itu yang menentukan beberapa pertandingan terakhir gitu ya. Sebenarnya kita finish di posisi ketiga juga sebenarnya udah jauh lebih dari ekspektasi kan. Tadinya di rank 15. Kita finish di ketiga juga itu udah melebihi ekspektasi. Dan gak bakal ada yang nyangka juga. Fans MU aja gak nyangka apalagi. Cuman kalau City nih dia kan lumayan gak stabil struggling. Di Champion kalah kemarin. Di IPL juga seri ya? Seri apa kalah sih? Seri kayaknya. Di IPL seri. Ya, jadi semoga kita bisa sedikit-sedikit nyundul lah gitu. Jadi dia nggak jumawa banget di peringkat kedua gitu. Syukur-syukur kita bisa finish di posisi kedua gitu. Betul. Kalau di posisi kedua kita berarti ngulang sama Solskjaer juga pernah di posisi 2 kan bareng MU kan. Iya. Dan itu menurut gua kalau kita di posisi kedua gitu ya finishnya itu nggak ada alasan lagi buat manajemen MU nggak perpanjang Carrick tuh aneh banget gitu. Karena lu dari rank 15 gitu ya kan. Terus meskipun pas dia lepas dari Amorim juga udah di 5 anjir. Emang 6 ya? 6. Yang nggak jauh-jauh banget, tapi kan secara poin semua orang meragukan. Kita Aston Villa lebih dari 10 poin kan. Benar. Perbedaannya. Nah, Carrick udah ngangkat sejauh ini, harusnya sih Carrick jadi deserve ya. Iya. Tuh, sepakat gitu. Bahas Bournemouth sedikit kali ya. Bournemouth ini kan tipikal kuda hitam. Kuda hitam. Ini Bournemouth
timnya si ini bukan sih? Si Mbumo kan sih? Bournemouth. Harusnya iya nggak sih? Mbumo. Brentford kali. Brentford ya? Apa Bournemouth ya? Gue lupa. Iya Brentford salah. Iya kan? Iya. Secara permainan sebenarnya dia ya fisikal kayak, aja. Iya, kayak apa? Tim-tim mediokernya IPL aja sih sebenarnya sih. Nah, cuman yang jadi perhatian adalah kita mainnya di away. Nah, biasanya tim-tim yang main di kandang apalagi lawan MU itu secara moral naiknya 10 kali lipat kali itu ya. Apalagi dengan MU tren bagus asli kan. Jadi jago banget kayak Newcastle kemarin benar. Ini biasanya tim mainnya biasa aja ketika lawan MU di kandang kayak tiba-tiba menjelma jadi City. Iya, jadi Real Madrid anjir gila. Iya. Harusnya sih Carrick punya strategi buat ngadepin itu lah ya. Harusnya dari beberapa pertandingan yang udah Carrick laluin dengan beberapa skema tim lawan yang berbeda, dia harusnya udah ketemu formulasinya. Iya. Ketemu tim kayak gimana, dia bakal main kayak apa gitu. Iya benar. Menurut gue sih gitu. Menurut gue dan gue sih pede lah. Menang 2-0, 3-0 masih pede. 2-0 ya. Menurut gue clean sheet. Udah lama si ini nggak clean sheet nih. Lamens. Menurut lo? Gue sih PD-nya gue lebih ke tipis aja sih. Entah itu 1-0, 2-1, ya itu sih 1-0 atau tapi menang lah ya. Menang. Harusnya menang sih lawan Bournemouth. Sesko bisa ngegolin lagi jadi super sub, mungkin jadi gol penentuan gitu ya, entah pemecah kebuntuan atau bisa ngebalikin keadaan ya. Harusnya. Ya gue ngarep 3-0, 3-3 asis Bruno lah. Ayo benar. Biar ngebungkam tim-tim lawan. Itu aja paling. Oke, kayaknya itu aja lah cukup lah ya. Cukup. Nah, sebelum tutup gue sama Aris pengen ngucapin selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Selamat berhari raya bersenang-senang. Sampai ketemu lagi di pertandingan MU. Anjir lama juga ya enggak ya? Kan masih ada review dulu. Masih ada review. Selama kosong itu kita bahas-bahas trivia lah ya. Iya, oke. Rumor-rumor terkait MU. Boleh. Ya oke, jangan lupa juga subscribe ya. Kalau mau sawer ada linknya. Komen sama like, di share sama fans Manchester tolong disupport. Oke, subscribe sekali lagi. Gitu aja dari gue sama Aris. Bye.